Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Bertemu lagi di pelajaran fisika. Kita belajar tentang getaran. Getaran bisa dilihat di animasi di layar kalian semuanya. Getaran. Apa itu getaran? Biasanya kalau kita sebut getaran itu benda yang bergetar. Iya, benda yang bergetar atau benda yang menimbulkan getaran seperti itu. Ya, baik. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang getaran. Standar kompetensi yang akan kita capai itu adalah menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda titik. Kemudian kompetensi intinya adalah menganalisis hubungan antara gaya dengan gerak getaran. Indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan hubungan antara periode getaran dengan massa benda berdasarkan data pengamatan. Kemudian tujuannya adalah siswa dapat menjelaskan hubungan antara periode getaran dengan massa beban berdasarkan data pengamatan. Oke, di materi pembelajaran kali ini harapannya kalian nanti bisa mengetahui tentang pengertian getaran, kemudian periode gerak harmonik sederhana, hubungan antara periode getaran dengan massa beban, kemudian ada susunan pegas yang disusun secara seri maupun secara paralel. Baik, yang pertama adalah pengertian dari getaran, bahwa getaran adalah gerakan bolak-balik melalui suatu titik keseimbangan. Nah, waktu yang diperlukan untuk satu kali getar disebut periode. Banyaknya getaran yang terjadi selama 1 sekon disebut dengan frekuensi, ya. Kemudian, hubungan antara frekuensi F dengan periode T adalah jika yang dicari adalah T besar, periode sama dengan 1/F, atau dibalik. Jika kalian mencari frekuensi, maka 1 per periode atau 1 per T. Getaran dalam animasi di bawah ini adalah sebuah bandul yang sedang melakukan getaran. Titik B disebut sebagai titik keseimbangan bandul. Titik A ini dan titik C merupakan titik amplitudo atau simbangan terbesar pada bandul. Sedangkan titik-titik pada lintasan antara titik B ke A kemudian atau B ke C itu disebut dengan titik simpangan. Nah, coba bisa dilihat. Nah, di sini disimpangkan ke titik A bahwa posisi awal bandul sebelum berayun di titik B, kemudian bola bandul ditarik ke titik A dan dilepaskan, bandul akan bergerak melewati titik B dan C, lalu dari titik C kembali melewati titik B ke A, begitu seterusnya sampai berhenti di titik keseimbangannya. Coba bisa dilihat. Nah, seperti ini ya. Bagaimana merupakan grafik dari gerak harmonik sederhana yang dilakukan oleh bandul. Persamaan gerak bandul pada tiap titik di antara titik A sampai titik C dituliskan dalam matematika seperti berikut. Y sama dengan A sin omega T. Y adalah posisi bandul pada waktu T, kemudian A-nya adalah amplitudo getaran, omega ada frekuensi angular, dan T adalah waktu sesaat. Bisa dilihat ilustrasinya seperti ini. Hubungan antara periode getaran dengan massa beban, di sini hubungan antara periode getaran dengan massa beban, T besar sama dengan 2pi akar dari M dibagi K. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara periode getaran dengan massa beban adalah jika massa beban bertambah besar, maka periode getaran juga akan bertambah dan begitu pula sebaliknya. Nah, di sini diketahui ada hukum Hooke. Hukum Hooke berbunyi bahwa jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis pegas, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Coba diperhatikan ilustrasi yang ada di layar kalian bahwa di sini ada pegas, ya, pegas. Ini pegas ketika kita tarik ke bawah. Coba diperhatikan, ini adalah pegas sebelum kita tarik.
Kemudian yang kedua adalah pegas setelah kita tarik dengan gaya F ke bawah, maka pertambahan pegas ini disebut dengan delta X atau X ya. Kemudian ketika pegas itu kita tarik semakin panjang, maka X-nya akan bertambah atau diketahui bahwa kalau di sini itu adalah X, maka ketika kita panjangkan lagi dengan panjang yang sama dengan X yang awal, maka di sini ada 2X ya, 2X. Maka sehingga di sini konstanta pegas mula-mula seperti ini ketika kita tarik pertambahan panjangnya adalah delta X. Sehingga dapat ditulis rumus gaya pegas adalah F sama dengan K dikalikan delta X. Ya, F-nya adalah gaya pegas, kemudian K-nya adalah konstanta atau tetapan pegas, satuannya Newton meter, kemudian delta X-nya adalah perubahan panjang pegas. Susunan pegas, jika disusun secara seri, akan membentuk seperti ini. Jadi, ketika ada satu pegas, ini berarti K1, tetapi kalau di sini ada pegas lagi, maka di sini K2. Ini namanya konstanta pegas. Jadi, F sama dengan K dikali delta X. F sama dengan F1 sama dengan F2. Jadi, gaya yang ditarik ke bawah, ini ketika di sini ada gaya sebesar F, maka timbullah konstanta pegas di sini kan pastinya di sini ada F juga, di sini ada F. Maka F sama dengan F1 sama dengan F2. Maka delta X, pertambahan pegasnya juga delta X1 ditambah delta X2. Gaya dibagi konstanta sama dengan F1 dibagi K1 atau ditambah F2 dibagi K2. Maka 1/K sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2. Sehingga 1/Ks itu sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah 1/K3 ditambah 1/Kn. Jika disusun secara paralel bentuknya seperti ini, ya. Ketika ini pegas ini kita tarik secara bersamaan, maka F sama dengan K dikali delta X. Maka untuk perpanjangan pegasnya, delta X sama dengan, karena ini konstanta pegasnya ini ada 2, di samping kanan dan samping kiri, maka ketika tarik ke bawah, besarnya adalah F1 ditambah F2. Ya, sehingga K dikali delta X sama dengan K1 dikali dengan delta X1 ditambah K2 dikali delta X2. Maka konstanta pegas adalah sama dengan K1 ditambah K2. Sehingga konstanta pegas pada paralel sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah Kn. Nah, ini di sini ada contoh soal. Yang pertama, sebuah pegas memiliki tetapan 8 Newton per meter. Berapakah massa benda yang digantungkan pada pegas supaya periodenya 1 sekon? Diketahui gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat dan pi kuadrat sama dengan 9,8. Nah, kita lihat jawabannya. Di sini ada jawabannya. Diketahui konstantanya adalah 8 Newton per meter. Percepatan gravitasinya adalah 9,8, kemudian periode atau waktunya sama dengan 1 sekon. Mohon maaf, ini harusnya T kecil. Pi kuadrat sama dengan 9,8. Yang ditanya adalah M. Ya, coba kita lihat. Yang ditanya adalah massa benda. Ya, yang ditanya adalah M. Maka T sama dengan 2pi akar dari M dibagi K. Maka T-nya adalah 1 sekon. Sama dengan 2pi akar dari M dibagi 8 dikuadratkan. 1 sama dengan 4pi, ya. 2 kali 2, 4pi kuadrat akar dari, ini kuadratnya hilang, maka ini akarnya hilang, maka ini menjadi kuadrat M dibagi 8. Maka 8 sama dengan 4 dikali 9,8 meter. Maka M sama dengan 8 dibagi 39,2. Maka masanya adalah 0,2 kg. Kemudian yang nomor 2 dan nomor 3, silakan untuk latihan soal kalian dikerjakan di buku tugas. Kemudian
jawaban di foto, dikirim lewat WA saya ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.